Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan studi kita kristalisasi masih di kitab 2 Tawarik. Ini sudah tema yang ke-10. Kita coba melihat bagaimana Raja Asa ini ya memerintah. Jadi komentar daripada Tawarik ini ya pasal 14 ayat yang kedua dikatakan Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan. Ini dikatakan di sini menjauhkan mesbah-mesbah, bukit-bukit dan sebagainya, memecahkan tugu-tugu berhala. Ya, ini perbuatannya Asa ini ya, memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan, Elohim nenek moyang mereka, mematuhi hukum dan sebagainya. Kemudian ketika Zerah orang Ethiopia itu maju berperang dengan tentara 1.000.000 orang ya. Nah, di sini Asa bersandar kepada Tuhan. Dia berdoa, selain ya Tuhan, selain Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Dan ternyata ya memang Tuhan bekerja dan orang Ethiopia itu dipukul kalah ya. Tuhan sendiri yang memukul kalah orang-orang Ethiopia itu di hadapan Asa ya. Kemudian Asa juga Raja Asa ini melakukan pembaharuan pasal 15. Dia ada di sini Azaria bin Oded ya, dihinggapi roh Tuhan, dia pergi menemui Asa, dia bernubuat ya dan membuat Asa menjadi kuat hati ya. Karena dikatakan ada upah bagi usahamu ya. Kemudian Asa ini memperbaharui mesbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Ya, kumpulkan juga seluruh Yehuda, Benyamin, orang-orang Efraim, ya Manase yang datang ya dari kerajaan utara itu datang mencari Tuhan Yahweh. Dia kumpulkan dan dia bahkan dikatakan di sini mengikat perjanjian ayat 12 pasal 15. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan Yahweh ya, Elohim nenek moyang mereka. Ini luar biasa ya Asa ini berbuat ya. Ayat 14 bahkan dikatakan mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara yang nyaring dan dengan sorak-sorai dan dengan tiupan nafiri dan sangkakala. Bahkan di sini Asa dikatakan memecat Maaka, ini neneknya, dari pangkat ibu suri karena neneknya itu membuat patung Asyera. Ya, jadi Asa nggak peduli itu neneknya, pokoknya kalau dia berbuat tidak setia kepada Tuhan, pecat langsung oleh Asa ini ya. Teman ada ayat 17 dikatakan sekalipun bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan dari Israel, namun hati Asa tulus ikhlas sepanjang umurnya. Artinya polos, dia sungguh-sungguh, dia mengasihi Tuhan ya, bukan berarti nanti nggak ada kelemahan Asa ini. Nanti kita lihat ada kelemahannya juga. Itu yang akan kita bahas ya. Jadi masih ada kekurangan Asa di sini ya. Bukit pengorbanan itu kalau ada korban bangsa-bangsa sekitar Israel itu suka itu kalau ada bukit-bukit ya tinggi, yang tempat-tempat tinggi ya, mereka bikin mesbah, memberikan persembahan kepada ya ilah mereka. Nah, ini orang Israel ikut-ikutan gitu. Kalau ada bukit-bukit tinggi atau ada pohon besar barangkali dia bikin ya. Walaupun kadang-kadang kayak di Bukit Gibeon itu dipersembahkan untuk Yahweh, tapi kan Tuhan sudah perintahkan itu bahwa di Yerusalem, di tempat yang Tuhan tetapkan, di situ harus ada korban persembahan. Tidak boleh sembarang tempat ya. Ini masih ada bukit-bukit pengorbanan, masih dikatakan di sini bukit-bukit tidak dijauhkan ya dari Israel. Tapi Asa itu tulus ikhlas. Kesimpulannya, pendeknya Asa ini seorang raja yang baik lah ya. Dia benar di mata Tuhan, dia tulus ya, hati mengikut Tuhan. Kemudian pasal 16 ini ada cerita lagi nih. Asa ini diserang oleh Baesa ini ya. Pada tahun ke-36 pemerintahannya Asa ini, jadi sudah 36 tahun ini, bahkan Asa ini tahun sampai hampir 40 tahun ya. Tahun ke-39 dia sakit ya hati kakinya itu. Dikatakan di sini pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, majulah Baesa raja Israel
hendak berperang melawan Yehuda, raja yang sebelah utara itu, yang 10 suku itu, mau nyerang si Asa. Nah, di sini Asa bersandar kepada Raja Aram yang di Damsyik itu. Namanya Ben Hadad, ya. Aram itu tetangganya Israel, ya. Nah, di sini dia bilang, katanya, ada perjanjian antara aku dan kau, antara ayahku dan ayahmu. Ini kukirim emas dan perak kepadamu. Marilah, batalkanlah perjanjianmu dengan Baesa, raja Israel, supaya undur daripadaku. Memang benar, Ben Hadad mendengarkan permohonan Asa dan dia menyerang beberapa kota di Israel itu, ya. Diserang di kota itu, dan berapa ini kota di sini? Ion, ya, Abel, Maim, segala tempat perbekalan di kota-kota Naftali, ya. Nah, begitu Baesa ini mendengar bahwa dia negerinya diserang oleh Raja Aram, ya dia mundur, ndak jadi dia menyerang Yehuda. Kemudian datang ini seorang nabi, namanya, atau pelihat di sini dibilang namanya Hanani, ya, kepada Raja Asa, menegur, ya. Ini nabi, memang pada zaman itu mendengar suara Tuhan itu artinya mendengar nabi-nabinya. Hanya memang ada banyak nabi palsu juga, ya, itu dia makanya. Tapi kalau di sana kan cukup tegas. Kalau nabi itu, hukum Tuhan bilang, kalau hukum Taurat itu bilang kalau ada seorang nabi yang ngomong dan tidak terbukti, itu harus dirajam itu. Yang lain kalau dalam kekristenan, nabi-nabi itu jangan ngomong, bernubuat begini begitu, tapi kalau nggak tergenapi, ya udah didiemin aja gitu, nggak dirajam gitu. Kalau di Israel dirajam, kalau jadi ini nabi ini benar, ini Hanani ini, dia datang kepada Asa, ditegur, ya, dikatakan, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan, ya, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Di ayat 9 juga dibilang, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati kepada dia. Nah, si Asa ini ayat 10, sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu. Nabi itu dia sakit hati karena ditegur oleh seorang nabi, nabinya benar dari Tuhan. Bahkan Asa memasukkan nabi ini ke dalam penjara. Sebab memang dia sangat marah terhadap nabi itu karena perkara itu. Udah gitu ada kesalahan lagi Asa, pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Jadi inilah kelemahan Asa ini, ya. Dia seorang yang baik dan benar, itu kata Alkitab bilang, mengatakan begitu di mata Tuhan. Dan dia juga banyaklah perbuatan yang menjauhkan berhala-berhala, semuanya, ya. Ngajak Yehuda itu mengadakan perjanjian, bahkan memecat Maaka ini. Tapi tetap ada kekurangannya, ya. Selain dia membiarkan bukit-bukit pengorbanan itu, nah ini dia ditegur. Ya, ada orang yang baik ke Tuhan sungguh-sungguh, tapi kalau ditegur ya marah. Kayak Asa gini. Bukan hanya marah, dia masukin itu nabinya ke dalam penjara. Dan juga di sini dikatakan Asa bahkan menganiaya, ya, beberapa orang dari rakyat, ya. Nah, mulailah biasa begitu raja itu tidak mendengar suara nabi, mulai datang penghakiman Tuhan, disiplin Tuhan lah, lebih tepat begitu, ya. Disiplin ini untuk ada sisi hukumannya, ada di Yesaya 26 ayat 9 itu adalah sisi koreksinya, ya. Yaitu di sini dikatakan, ya, Asa pada tahun ke-39 menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tapi pertolongan tabib-tabib, dokter-dokter di zaman dulu itu, ya. Jadi mati dia pada tahun ke-41 pemerintahannya, tapi tetap dia dihormati. Katakan di sini rakyatnya dia menyalakan api yang sangat besar untuk menghormatinya. Karena setelah seseorang itu mati, ya, raja itu bagaimana dia dikubur, apakah dia di dalam pekuburan raja-raja ataukah dia tidak, ataukah rakyatnya itu menyalakan api besar atau sesuatu untuk menghormatinya, itu penting.
Nah, itulah ketahuan nanti perbuatan dia selama dia hidup ya. Nah, di sini Asa tetaplah dihormati ya. Nah, yang kita mau pelajari hari ini tema kita. Mengapa orang seperti Asa ini ya, katakanlah ya, seorang yang udah kita bilang benar ya di hadapan Tuhan, mengikut Tuhan, tulus hati, banyak perbuatan baiknya, tapi dia dalam pendengaran juga bermasalah. Dia nggak mau dengar teguran, malah dia masukkan itu si nabi yang negor dia juga menganiaya beberapa rakyat, membiarkan juga ada beberapa bukit pengorbanan itu. Ketika dia mau mati, dia sakit juga, dia tidak lagi mengandalkan Tuhan. Dan ya syukur-syukurlah rakyatnya tetap mengingat yang baik ya. Tapi kita mau belajar ini, mendengar ini bukan perkara yang mudah begitu ya. Ini Asa ini bukan raja yang biasa juga, ini dia raja yang baik kan. Tapi dalam hal mendengar tetap dia gagal lah. Apalagi kalau orang sudah cinta uang, cinta jabatan apa ya, udah bebal begitu ya, udah kalau ditegur udah nggak bisa lagi tuh udah. Nah, makanya ini kita mau belajar ini perkara mendengar ini, karena menentukan nasib akhir seseorang itu. Karena begini, biasanya ini ya, orang yang jatuh di akhir kehidupannya itu, atau jatuh kapan aja lah dia jatuh dalam penghakiman Tuhan, apapun bentuk penghakimannya, itu biasanya Tuhan sudah kirim itu beberapa orang untuk menegur dia. Ya. Hanya ya dia didengarkannya, karena seringkali Tuhan juga mengirim orang untuk menegur seseorang itu orang biasa. Bukan orang hebat begitu, orang apa, enggak. Itu makanya di sini kita butuh kepekaan. Bagaimana kita punya telinga sedemikian sehingga kalau ditegur ada, ya kita dengerin gitu ya, karena itu nanti masa depan kita itu kelihatan nanti, biasanya di ujungnya itu ya, nyesal ya, kenapa saya nggak dengar, udah terang nggak ada gunanya lagi loh menyesal begitu ya. Nah, mari kita lihat dulu kitab Ibrani. Ini kitab yang intinya soal mendengar ini. Kita langsung aplikasi ya, ini kan sekarang kita aplikasi. Itu kasus Asa ya. Asa raja yang baik, menghapuskan penyembahan berhala, memecat neneknya Maaka karena bikin patung Aserah. Dia gerakan juga semua, dia udah bahkan semuanya Efraim, orang-orang yang datang ke situ, dia bikin perjanjian dengan Tuhan, kita sungguh-sungguh ikut Tuhan sebagainya. Tapi ketika dia ditegur, itu tahun ke-36 ya kayak yang tadi itu. Di ujung hidupnya itu tahun 39, tahun ke-39 dia pemerintahnya, baru dia kena sakit dan dia tetap nggak mengandalkan Tuhan, mati. Jadi mari kita melihat dulu kasus ini, kasus Asa ya. Sekarang kita masuk dulu ke kasus orang Kristen ini, Ibrani, orang Kristen yang berasal dari suku Israel, Ibrani, yang menerima Kristus, tapi dia berasal dari orang Yahudi, atau kalau kita tahu trilogi komunitas Petrus ya. Pertama komunitas Petrus itu komunitas yang orang-orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat, sebagai Mesias, yang berasal memang orang Yahudi. Kemudian komunitas Paulus yang udah nggak ada lagi Yahudi, bukan Yahudi. Inilah yang disebut tubuh Kristus ya. Dan satu lagi komunitas Yohanes yang adalah para pemenang, karena ketika itu gereja sudah jatuh. Ini 3 komunitas ini beda ya, walaupun banyak orang nggak lihat itu, karena itu beda benar ya. Nah, inilah kasusnya surat Ibrani dikirim kepada orang-orang komunitas Petrus yang dia lamban dalam mendengar. Karena di sini dikatakan, ini saya catat ini perkara-perkara soal mendengar, ini ada 8 atau 9 ini. Istilah mendengar muncul dalam surat Ibrani ya. Coba dulu kita lihat ya. Yang pertama, pasal 2 itu ya. Kita harus lebih taat, lebih memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Nah, ini pasal 2 ayat 1 ya. Kemudian yang dia di pasal 3-nya, pasal 2 ayat 3. Kita bagaimana kita akan luput jikalau kita menyanyiakan keselamatan sebesar itu ya. Dan dikatakan di sini mereka yang telah mendengarnya
Jadi kita pun harus mendengar supaya jangan menyia-nyiakan keselamatan itu. Kemudian ada lagi soal mendengar ini yang ketiga. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, pasal 3 ayat 7 ini, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Ini contohnya waktu Israel di padang gurun itu, ya. Yang keempat, ini masih sama ya, masih kutipan. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya. Yang kelima, dikatakan di sini, siapa mereka yang membangkitkan amarah Tuhan itu? Sekalipun mereka mendengar suaranya. Itu orang Israel yang di padang gurun generasi pertama itu, yang mendengar suara Tuhan di Bukit Sinai itu kan Tuhan berbicara loh. Itu dahsyat sekali. Hanya 10 hukum itu, Tuhan bicara di atas gunung itu. Orang Israel dibatasin dia di lerengnya gunung itu, Gunung Sinai itu. Tuhan bicara. Makanya, wah itu ngeri itu. Ada sesuatu yang ilahi bisa berbicara langsung kepada ininya. Tapi mereka berontak kan. Gak lama kemudian mereka bikin anak lembu emas ya. Minta Harun bikin itu. Udah mendengar ya. Kemudian yang keenam. Ini juga masih kutipan ya. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Jadi ini di satu surat ini sudah ada 6 ya. Muncul kata mendengar itu. Yang ketujuh. Nah ini yang paling, ini yang agak susah ini. Pasal 5 ayat 11 dikatakan di sini. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan. Tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Lamban itu artinya lelet. Susah gitu ngedengernya. Diajarin enggak bisa mau ngerti-ngerti. Ya bebal gitu ya, kepala batu atau yang mengeraskan hati yang kayak gitu-gitu ya. Jadi dengar ini telinga 2 kayak nggak berfungsi ya, nggak berfungsi lah dia ya, untuk mendengar. Ayat 12, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, jadi misalnya udah jadi Kristen berapa, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, ada 30 tahun, makin tidak bisa diajar. Unteachable spirit, kalau orang bilang itu. Roh tidak bisa diajar. Makin gak bisa ditegur, gak bisa dinasihati, gak bisa dikasih tahu. Tapi selalu ingin diajar. Juga dalam kasus itu Paulus bilang, Yanes dan Yambres. Ini ada seorang namanya di Alkitab tinggal disebut. Itu kasus Musa. Seperti Yanes dan Yambres yang menentang Musa. Ada juga orang yang bukan hanya menentang Musa, ada yang selalu ingin diajar. Ini orang-orang akhir zaman ini, orang Kristen akhir zaman ini, selalu dia ingin datang itu dia. Baktian itu di gedung denominasi 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun manasin bangku gedung di situ. Panas bangku itu karena 10 tahun, 20 tahun barangkali dia duduk di tempat itu juga. Duduk terus, tapi diajarin khotbah. Barangkali juga khotbahnya ya gitu-gitu terus. Ada teman saya bilang, saya pernah datang ke satu tempat 10 tahun yang lalu, saya datang sih khotbahnya kayak begitu. 10 tahun lagi kepada saya datang sama aja. Ya pantaslah. Ya. Ya yang di mimbar juga begitu, yang di bangku ini juga ya begitu. Ya cocok lah, nggak bisa ada kemajuan apapun, nggak tambah pewahyuan apapun, ya. Nggak tambah. Ya kalau udah nggak dengar, karena ini Paulus bilang di sini nih. Iman, ini makanya saya bilang ini ditulis oleh Paulus, Ibrani itu. Salah satu bukti yang paling kuat itu adalah Paulus di pasal 11, dia setelah pasal 1, pasal 10 dia bicara memperbandingkan perjanjian lama dan perjanjian baru, bahwa ini better, lebih baik ini perjanjian baru ini. Tuhan bicara lewat anaknya ini, perjanjian baru ini. Kalau yang di perjanjian lama Tuhan bicara lewat nabi-nabinya, apa semuanya gitu. Ini Paulus harus tahu, tapi kau lamban. Dan tahu enggak, iman itu timbulnya dari pendengaran. Makanya pasal 11 Paulus menjelaskan pahlawan iman. Satu pasal itu pahlawan iman. Pasal 11. Karena iman timbul dari pendengaran. Sudah 10 pasal Paulus bicara, kau ini masalahmu itu mendengarnya itu yang susah. Telingamu itu, ya. Dari sudut waktu udah harusnya kamu itu jadi pengajar. Ya, udah harus waktunya udah cocok lah kamu jadi pengajar. Tapi masih juga katanya dikatakan di sini ada sadat pokok dari penyataan Tuhan ya, kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ya, orang yang cenderung yang
perlu susu tuh hanya dengar yang berkat-berkat aja. Itu tandanya itu manusia susu. Saya bilang ya. Dia mau yang, karena berkat kan nggak mungkin nggak sakit kan. Kalau Asa ini, kenapa dia marah? Dia ditegur, yang kata-kata yang keras itu makanan keras. Keras itu bukannya kasar yang nggak karu-karuan ya, enggak, bukan begitu. Keras itu sesuatu yang memang ya apa ya? Kayak Yesus itu bilang ya, ada banyak murid mengundurkan diri. Setelah Yesus bilang, aku adalah roti yang turun dari sorga. Itu keras itu. Karena mereka mendengarnya, enggak, Yesus anak Yusuf kok. Maria gini-gini, enggak bisa diterima. Atau yang keras itu artinya yang sesuatu yang spiritual gitu, enggak bisa diterima. Keras. Misalnya gini deh. Ibadah itu menurut perjanjian baru itu, ibadah itu bukan pergi ke gedung. Karena Yesus sudah jelas bilang sama perempuan Samaria, ibadah itu sekarang ini bukan ke gunung Samaria, gunung Gerizim ya kalau Samaria itu, atau ke Yerusalem. Bukan juga ritual ini, ritual itu. Bukan juga organisasi ini, organisasi. Bukan juga dengar khotbah, itu belum tentu juga ibadah itu. Ya. Ibadah itu mengikuti pimpinan roh di dalam batin. Artinya mendengar suara roh, mendengar suara Kristus dalam batin, terus ikuti dalam kehidupan sehari-hari. Itu ibadah. Tapi kan orang Kristen, kok gitu ibadah ya? Kita sudah biasa sih beragama. Datang hari Minggu katanya begitu. Bayar perpuluhan katanya begitu. Ucapin pengakuan iman kan katanya begitu. Pemimpin. Jadi dengar pemimpin. Ya kalau pemimpinnya benar. Kalau pemimpinnya juga hamba Mammon juga bagaimana? Ya. Itu jadi karena nggak dengar suara roh itu nggak mau, memang maunya gampang aja, aman aja. Emang orang beragama tuh jadi rada aman gitu. Agama itu saudaraku dari istilah Latin saya sering bilang tuh. Yesus datang bukan bawa agama ya, Yesus datang bawa hayat. Christ ya, in you. Maksudnya aku datang supaya mereka mempunyai hayat, hidup atau joy istilah Yunani. Artinya joy itu di dalam batin, itulah yang akan memimpin kita. Itulah ibadah. Ibadah itu harus mengikuti hayat atau mengikuti roh. Itulah ibadah dalam roh dan kebenaran. Itu yang tapi kalau orang Kristen dengar gitu, keras ini, makanan keras. Kita takut nanti jangan-jangan kita malah ngawur, malah sesat atau justru karena karena agama itu justru dia diikat lagi, diikat ulang. Ligare itu istilah Latin. Itu diulang, kayak reuni, gabung ulang. Ligare itu diikat kayak kapal tuh diikat, ditambatkan. Ya. Ligare, dari situ ada istilah Inggris itu religion, dari situlah itu agama. Jadi agama itu sesuatu yang mengikat ulang dengan apa? Dengan aturan-aturan, kredo-kredo, omongan-ocehan pemimpinan yang mengikat. Harus. Jika kalau begini, maka begini. Itu di agama. Padahal perjanjian Baru bilang sudah, it is finished, sudah selesai. Kau sudah dibenarkan, kau sudah diampuni, kau sudah, karenanya engkau adalah terang, kau adalah garam. Karenanya berlakulah. Belajarlah mengikuti pimpinan roh dalam hidup sehari-hari. Engkau kan garam. Sudah garam, bukan jika engkau berdoa maka jadi garam. Jika engkau doa, ada satu ucapan, banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Itu tahun 80-an tuh loh, waduh. Jargon itu populer sekali. Karena diucapkan oleh pemimpin agama yang terkenal di zaman itu. Udah meninggal orangnya sekarang. Tidak berdoa, tidak ada berkat katanya. Padahal kita bilang di sini karena begitu besar kasih Bapa kan bukan hanya tuh orang Kristen diberkati, seluruh dunia orang udah dikasihi kok, udah diberikan nih anaknya Yesus Kristus kok nggak diberkati, gimana sih? Sudah diberkati, karena itu berlakulah ya seperti atau jadilah saluran berkat kayak gitu prinsip. Kalau agama tuh jika maka ini, tapi ini mengikat ini. Kau jika tidak datang ke sini ya kebaktian ya, dikutip lagi Ibrani 10:25 tanpa paham maknanya. Kalau nggak gini awas, maka atau kalau ada orang kemalangan, jangan-jangan kau nggak bayar perpuluhan. Jika tidak bayar perpuluhan maka ini jika maka inilah alat di tangan pemimpin agama untuk mengikat. Itu domba-domba keluh itu, aduh kasihan banget. Tapi
Dikasih tahu juga jemaat itu nggak mau. Kasih tahu malah Nabi itu malah ditendang. Orang yang melihat itu, engkau diikat, engkau nggak beribadah, engkau sedang diperbudak oleh aturan-aturan, engkau tidak sedang mengikut Yesus, engkau mengikut pemimpinmu. Tapi kalau kita ngomong gitu, dia marah, nggak bisa dengar lagi telinganya itu. Kayak Sanhedrin itu waktu kesaksian Stefanus itu. Coba dulu sebentar ini. Ini pemimpin agama yang kita lihat contohnya lah ya, pemimpin agama yang telinganya itu sudah bebal, sudah nggak bisa lagi dengar. Ini dia nih, si Sanhedrin, kesaksian waktu Stefanus dibunuh itu, martir pertama itu. Dia bilang ini, harus panjang khotbahnya, menceritakan sejarah bagaimana itu orang Israel nggak mendengar suara Tuhan. Baru kesimpulannya dia bilang gini, ayat 51 pasal 7 Kisah Para Rasul ya. Hai orang-orang yang keras kepala, yang tidak bersunat hati dan telinga. Enggak bersunat nih, maksudnya bukan jasmani ya. Enggak bersunat hati dan telinga. Kesimpulannya ini, kamu selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu. Ini kesimpulan khotbah Stefanus ini, yang membuat orang Farisi geram sampai dibilang kata ayat 57. Maka berteriak-teriak mereka nih, Sanhedrin ini, pemimpin agama ini. Berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga. Itu bayangkan saudara, saking udah bebalnya sih, tidak mau lagi dengar suara Roh Kudus. Suara Stefanus itu Roh Kudus itu. Namanya pemimpin agama. Nggak bisa pemimpin agama dengar suara Roh lagi, nggak bisa. Agama itu sudah penuh dengan aturan, penuh dengan liturgi, penuh dengan kredo-kredo, penuh dengan jika dan maka. Jika engkau begini ya, kau diberkati. Kalau ngasih perpuluhan, ikuti ayatnya. Kalau soal ngutip ayat, pemimpin agama itu paling jago tanpa mengenal konteks. Dia comot sana comot sini. Kalau mau dibilang engkau harusnya kaya, kalau kita dicomot lah yang itu Ishak menabur ya, menjadi kaya, sangat kaya dan sangat menjadi kaya sekali lagi. Kalau soal comot-comot ayatnya, pemimpin agama itu paling nomor 1 itu. Paling jago itu ya. Tapi tapi udahlah, umat pilihan Tuhan mendengar suara Roh. Karena Yohanes Rasul bilang, di dalam dirimu itu ya, untuk umat pilihan Tuhan saya ngomong nih, karena dia yang ngerti, di dalam dirimu itu ada pengurapan. Yang akan apa tuh artinya pengurapan? Itu pengolesan minyak itu sebenarnya, ngoles itu. Pengurapan itu akan mengajari engkau segala sesuatu. Engkau perlu makan, engkau minum, engkau hidup sehari-hari. Itu olesan minyak dalam batinmu itu yang akan itulah ibadah. Bukan pergi ke sana bikin ritual begini gedung denominasi gitu. Bukan itu. Berorganisasi begini dengan aturannya begini, bukan begitu. Bukan. Ibadah itu, tapi kan susah diomonginnya. Tapi untuk umat pilihan Tuhan saya ngomong, ibadah itu, kuatkan hatimu ya, teguhkanlah ya. Ibadah itu mengikuti urapan dalam batin, atau lebih cepat mengikuti Christ in you. Kristus dalam batin itu akan memimpin kamu. Bagaimana nanti harus berdoa, baca Alkitab. Dia ngajarin segala sesuatu. Bagaimana memberi, atau jangan dengar yang sana, memimpin agama. Kalau sana ngancam dia. Jika kau nggak bayar ini, maka ngancam itu. Kalau saudara dengar ya, kalau umat pilihan Tuhan ya, kalau sudah biasa dengar pengurapan dari dalam batin, ini dengar khotbah 10 menit, nggak sampai barangkali, udah tahu ini, ini pemimpin agama, bukan pemimpin rohani. Ketahuan prinsip jika makannya muncul. Ya. Kalau soal pemimpin rohani bilang, kau sudah kok, Kristus sudah mengasihi kamu, Kristus sudah mati untuk kamu, kau sudah dibenarkan, engkau adalah garam, kau adalah terang. Karena itu bertindaklah seperti garam dan terang, kayak gitu. Sudah, itu pemimpin rohani itu. Kalau ngomong sudah, karenanya engkau harus berlakulah seperti identitasmu. Identitasmu adalah garam dan terang. Itu identitasmu. Identitasmu adalah son of God. Itu identitas. Kalau kau gagal jatuh, tetap identitasnya berubah. Kalau seorang anak gagal dia jatuh dalam dosa, apa dia berubah jadi budak? Enggak, dia tetap anak.
cuma diajarlah nanti sama bapaknya, ya kau kan anak, masa kau begitu gitu. Tapi kalau pemimpin agama, pernah saya dengar salah satu pemimpin agama yang terkenal lah. Perlu saya sebut, tapi umumnya dia ngomong begitulah, sama lah itu. Dia bilang, jika engkau membenci pendeta, dia bilang, kau terkena kutuk, kau membawa laknat atau kutuk bagi dirimu, katanya. Takut sih orang kan. Apalagi jemaatnya dia 20 atau 30 ribu sekarang. Dia ketua sinode, dia juga punya sekolah teologi, ya. Takutlah jemaat kan. Terkutuk udah bawa laknat ini kalau benci sama pendeta. Makin terikatlah dia, makin diperbudaklah dia oleh. Saya mau kasih tahu sudah tuh. Dalam kekristenan, perbudakan yang paling berbahaya itu apa? Bukan perbudakan iblis kalau saya rasa. Perbudakan pemimpin agama itu. Karena kalau orang Kristen itu umumnya kalau dia Yesusnya dihina, dikritik, dia diam aja. Sabar ya. Tapi kalau pendetanya, pemimpin agamanya dikritik, tegur, marahnya. Jangan menghakimi. Padahal dia nggak ngerti maksud menghakimi itu apa. Saya udah nulis tuh soal menghakimi. Jadi simpulannya apa nih? Simpulannya ya untuk umat pilihan Tuhan lah. Karena memang soal mendengar ini kasih karunia juga nih ya. Karena di sini ada di Yesaya ini ya, orang Israel yang memang sudah terkena disiplin Tuhan, telinganya itu ditutup sama Tuhan. Ya, telinganya ditutup. Ini untuk orang yang udah kena disiplin, tapi umat pilihan Tuhan enggak lah ya. Ini kalau sering terlalu bandel dia nggak mau dengar. Terus di sini lah dia ada disiplinnya itu. Di sini ya. Saya lihat, saya kasih dulu ini ada ayat. Disiplinnya itu ditutup, telinganya nggak bisa dengar sampai datanglah penghakiman itu. Coba dulu saya lihat. Yesaya 6 ayat 10. Buatlah hati bangsa ini kasus sebelum pembuangan ke Babel ya, untuk gereja. Untuk umat kerajaan Yehuda ya. Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar. Ngeri kalau udah kena keputusan begini. Katakan supaya jangan mereka melihat jangan mendengar dengan telinganya lalu berbalik dan menjadi sembuh. Jadi emang udah didisiplin untuk engkau nggak sembuh, nggak dapat kasih karunia lah untuk mendengar. Karena mendengar ini kasih karunia itu. Bisa dengar suara pimpinan pengurapan dalam batin itu kasih karunia. Salah satu berkat itu kasih karunia itu ya itu bisa mengetahui harus engkau ke kiri harus ke kanan, dia dengar gitu telinganya. Ini kalau ini orang Israel kan udah bebal dan memang Tuhan mau disiplin buang ke Babel, udah kalau telinganya ditutup nggak bisa dengar lagi ya. Waduh ya, umat pilihan Tuhan tidaklah didisiplin sampai telinganya karena dia sudah melatih, harus dipertajam. Makanya tiap pagi ini malah ada berkat Tuhan. Yesaya 50 ya. Dia membangunkan pagi demi pagi, dia mempertajam telingaku untuk mendengar. Umat pilihan Tuhan